hasilnya luar biasa, di apa ya namanya ya, di luar dugaan. Salah satunya namanya Mas Apriyadi. Jadi Mas Apriyadi ini rumahnya di Bekasi, dia dagang karpet, nggak punya toko, nggak punya gudang, nggak punya karyawan, tapi omsetnya per bulan 1 miliar, 900 sampai 1 miliar. Wow, tepuk tangan. Namanya Mas Apriyadi. Nah, Mas Apriyadi ini dia meraktekin, sini Mbak, sini biar nggak di sini. Sini nggak apa-apa, sini. Yo. Nah, Mas Apriyadi ini dia praktekin ilmu RDAY 100%. Apa tuh yang dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini ada kabar baik. Tadi kita privat tadi di Hotel Alana siang, pagi kita di Dharma Wangsa Hotel. Jadi hari ini kita dua dan hasilnya luar biasa, di apa ya namanya ya, di luar dugaan. Salah satunya namanya Mas Apriyadi. Jadi Mas Apriyadi ini rumahnya di Bekasi, dia dagang karpet, Nah, dia dagang karpet, tapi dia nggak punya toko. Dan dia nggak punya gudang. Di mana-mana kalau karpet kan punya gudang. Dia nggak punya karyawan. Wow, dia nggak punya mesin jahit karpet. Kan karpet kalau disambung mesti dijahit, dilem. Nggak ada. Nggak punya toko, nggak punya gudang, nggak punya karyawan. Tapi omsetnya per bulan 1 miliar, 900 sampai 1 miliar. Wow, tepuk tangan. Namanya Mas Apriyadi. Dia di grup 42. Harusnya kan dia yang nanya ya. Mas Apriyadi kan privat nanya dong ke saya dicecer pertanyaan. Ini malah saya yang nyecer pertanyaannya. Ya maksudnya tajuk, tidak punya toko, bisa dagang. Kita kadang punya toko, nggak bisa dagang. Punya barang dagangan, nggak laku. Gimana tuh? Dia tidak tahajud karena dia nggak bisa kalau bangun tengah malam, ngantuk. Mandi tengah malam nggak bisa. Karena apa? Dia takut dingin. Kalau mandi air dingin, alat kelaminnya langsung keriput. Untuk negangin lagi dia butuh diapiin, perapian. Pakai korek kadang nggak kuat, tangannya panas. Jadi ini luar biasa. Apa yang dilakukan Mas Apriyadi? Saya bilang begitu. Saya praktekin ilmu RDAY Pak Haji, karena saya nggak bisa ibadah ekstrim, saya sedekah ekstrim. Sedekahnya apa? Saya sedekah subuhnya 1 juta. Pak Haji nyuruh 100.000, saya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya harus lebih gede dari sedekah subuh. Jadi saya tambahin sedekah subuhnya 1 juta, sedekah Jumat barokahnya 1.200.000. Kadang kalau nggak 1.300.000, kalau nggak 1.500.000, pokoknya lebih gede daripada sedekah subuh, kata dia. Jadi nggak bangun jam 00, nggak kuat Pak Haji. Nggak mandi jam 00, nggak kuat. Nggak tahajud, apalagi katanya. Kalau berdiri ini dengkulnya gemeter. Dan masih bujangan, nggak punya istri. Iya. Umurnya baru 30 tahun. Nah, Mas Apriyadi ini dia meraktekin, sini Mbak, sini biar nggak di sini. Sini nggak apa-apa, sini. Yo. Nah, Mas Apriyadi ini dia praktekin ilmu RDAY 100%. Apa tuh yang dilakukan? Kalau dia mau tidur, dia colek alat kelaminnya 9 kali, taruh di mulutnya dia. Dagangannya laku 9 kali. Dagangannya laku 9 kali yang kedua, dagangannya laku 9 kali yang ketiga, dagang laku sampai 9 kali. Oh, tidur sama bangun tidur. Nah, kedua, dia paksain kalau habis mandi, dia andukan sebelum pakai celana, dia remes alat kelaminnya di 9 kali, taruh di mukanya dia. Dagangannya laku
dagangannya laku, dagangannya laku, dagangannya laku. 9 kali sekali, 9 kali sekali. Terserah, Bapak dan Ibu kan hajatnya kan nggak hafal saya. Apa hutang lunas, atau kontrakannya laku, atau motor Grabnya banyak yang numpang, atau ojek online-nya apa, atau apalah. Atau misalkan Bapak ada yang kerja di debt collector, orang yang saya tagih, ada orang yang saya datengin ketemu, nanti yang ditagih juga praktekin juga. Maksudnya biar kayak main pedang gitu. Ya kan nggak tahu saya nih hajatnya apa. Mungkin ada yang debt collector kalau didatengin kliennya nggak ada, mau narik mobilnya nggak ada, mau narik gitu. Nah itu praktekin itu. Kedua yang tadi. Ketiga, setiap dia ketemu orang, dia jadi celana dalamnya nih, ya dibolongin. Jadi puringnya nih dirobek, puring. Ini apa puring? Nah ini puringnya digunting. Jadi celananya nggak ada puringnya. Terus dia nggak pakai celana dalam. Iya, nggak pakai celana dalam. Jadi dia remes alat kelaminnya. Nah setiap remesan 1 kali remes begini, 9 kali remes, ini ampuh bener buat salaman 1000 orang. Nah dia selalu remes, selalu dia salaman sama banyak orang gitu. Pesen karpet ke saya ya, pesen karpet ke saya ya, pesen karpet ke saya, pesen karpet ya, pesen karpet, bebas. Nah saran saya nih, mumpung ini ilmunya masih baru tadi testimoni Mas Apriyadi, bisa gak bapak-bapak dipraktekin aja sekarang malam ini. Bapak ke toilet, dibuka dulu celana dalamnya, terus ke kantin minjem gunting, puringnya digunting, terus bapak di pintu remes berjamaah bareng-bareng. Nanti bapak buat salaman ibu-ibu. Ya nggak apa-apa, ini kan trial. Minimal ibu-ibu pada masuk UGD pak. Nah dia praktekin ilmu itu. Nah alhamdulillah kata dia, itu yang beli karpet tuh Pertamina, UIN, Mabes TNI Angkatan Udara. Wow, saya bilang instansi bagus semua. Iya Pak Haji, emang ilmu RDI luar biasa. Memang kadang nyeleneh, tapi itu namanya ilmu kearifan lokal, karena kakek saya udah meraktekin luar biasa. Nah mau saya coba Bu praktekin dah ilmu RDI, gimmick-gimmick yang ilmu kearifan lokal. Gimana caranya Pak Haji? Kan saya wanita. Ya udah, ibu remes alat kelamin ibu, jadi bajunya ibu nih kantongnya dibolongin, dirobek. Jadi kalau ngerogol langsung masuk. Nah besok kan hari Minggu libur atau hari libur saya nggak hafal. Kan ada yang pada arisan. Coba ibu datang di tempat arisan. Kan saya udah narik Pak Haji. Nggak apa-apa. Ibu remes terus ibu salaman. Kalau narik kasih ke gue lagi ya. Kalau narik kasih ke gue. Kalau narik kasih gue lagi narik. Setelah itu ibu di pojok. Kan nanti dikocok tuh arisannya. Keluar namanya si A. Nanti si A pasti deketin kita. Bu mau pakai Bu? Saya dapat uang arisan. Nah ibu langsung alhamdulillah. Ambil Bu. Besok minggu depan lagi ada arisan lagi, ibu datang lagi, lakukan lagi begitu sampai arisan habis. Gak apa-apa. Nanti kalau ibu udah berhasil, ibu jangan lupa, jangan kacang lupa kulitnya. Ibu nunduk ucapin terima kasih ke alat kelamin. Dah. Karena kan dia berjasa Bu. Nah kalau memang manjur Pak, ini ilmu RDAY, Bapak jangan sia-siakan alat kelamin. Kalau bisa kita daftarin, kita asuransiin. Mumpung lagi ada diskon Bu. Paten. Jadi ilmunya namanya ilmu kearifan lokal. Bebas mau praktekin gimana. Namanya Mas Apriyadi, dia di grup 42. Kita kan grupnya ada hampir 70-an. Gak apa-apa. Nah praktekin deh ini. Terus kedua nih Pak, alhamdulillah. Ini luar biasa ilmu RDAY. Tadi malam ada orang testimoni di sini. Jadi di kampungnya dia itu ada wanita cantiknya, sekampung dia doang tuh cantik. Nah, celana dalamnya dijemur sama wanita cantik itu. Nah, sama pasien saya diambil, terus dipakai. Itu cewek sampai sekarang, wow luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu jangan dipraktekin yang itu ya. Siapa yang datang tadi malam testimoni itu? Kan tadi malam acara tadi malam. Iya. Yeah. Mbaknya.
Ya, bener kan? Iya. Nah, ini maksudnya ilmu kearifan lokal. Jadi kan kadang kita, ilmu apaan sih tuh? Apa misalkan kita ngomongin jelek, misalkan aliran sesat. Enggak nih, ilmu memang manjur, jur banget, jur. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu kalau lagi ada kendala, Pak Haji, saya utangnya kok lama bener ya nggak lunas-lunas. Ya udah dipraktekin dulu ilmu RDAY. Mau tidur, colek, taruh di bibir. Colek, taruh di bibir. Pak Haji, suami aku nggak percaya, aku istrinya, suami aku nggak percaya. Ya udah, ibu meraktekin, ngumpet di belakang pintu. Ya nanti kalau tahu nanti diomelin. Ya gitu. Sini bos, maju. Sini, sini. Lah ini tadi privat nih, kamu privat bukan? Yang di Hotel Alana. Bener gak saya ngomong tadi? Ada orang tidak punya toko, tidak punya gudang, dia dagang karpet, omsetnya per bulan 900 juta sampai 1 M. Betul? Betul. Nah, ini saksinya nih tadi. Dia dari Blora. Nah, mau saya, Bapak jangan pikir begini. Saya mau dagang apa ya, nggak punya modal. Aduh, janganlah, pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY dulu. Bisa? Ya bisa lah. Nah, Bapak dan Ibu saya maunya harus terkabul. Bisa? Yakin nggak? Iya, harus pede ya, sayang. Nah, kalau intinya gini, tidak ada orang yang tidak punya modal, tidak bisa dagang. Tadi ini buktinya, orang Blora, dengar sendiri ya, namanya Apriyadi ya. Bukan orang yang tadi orang Bekasi, namanya Apriyadi. Nah, kedua, tadi dia saksinya, ada yang namanya Mas Abi dan Mbak Lisa, yang 3 bulan berobat ke RDAY, cair 200 miliar, ya kan? Tadi datang, dia ngucapin syukur. Apa tuh? Dia jual kapal laut, kapal di tengah laut, kapal dijual. Biasanya tuh lama bener. Dia tuh cuma dalam waktu 2 minggu laku, ya kan? Nah, yang tadi sedekah 100 juta, kalau lihat di grup. Nah, mau saya, dia yang kakap-kakap aja hajatnya terkabul, masa ini enggak. Yakin ya? Jadi gimana Pak Haji kuncinya biar terkabul? Ngucap pastinya di depan. Pasti cair. Pasti lunas. Jangan bilang pasti kebayar. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kebayar, ibu dan bapak mesti nyediain duit. Tapi kalau pasti lunas, itu nanti nggak bayar bisa lunas. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.